Manusia seringkali bangga punya anak, tapi lupa menumbuhkan pikirannya. Kita sibuk menciptakan tubuh yang baru, tapi abai dalam membangun kesadaran yang baru. Tetap di video ini, karena setelah ini kamu mungkin akan sadar bahwa punya anak saja itu baru setengah dari tugas seorang manusia. Nilai tertinggi dari tindakan meneruskan kehidupan bukanlah sekadar melahirkan tubuh, tetapi menyalakan api pikiran. Karena manusia tanpa kesadaran hanyalah mekanisme biologis yang berjalan otomatis, seperti robot yang mengikuti program. Nanti, di bagian akhir, kamu akan melihat kenapa pernyataan ini mungkin jauh lebih penting dari yang terlihat sekarang. Sekarang, mari kita masuk ke pertanyaan utamanya. Mengapa sebenarnya manusia ingin memiliki keturunan? Apa bedanya antara mewariskan tubuh yang kita sebut anak gen dengan mewariskan pemikiran? Atau yang bisa kita sebut anak ideologis? Dan bagaimana kesadaran akan tujuan kita dapat membuat tindakan ini menjadi lebih bermakna? Bahkan sekalipun kita tidak percaya ada makna bawaan dalam hidup ini, pertanyaan ini akan jadi fondasi pembahasan kita. Jangan skip bagian berikutnya, karena kita akan mengurai ini pelan-pelan sampai kamu bisa menjawabnya sendiri. Banyak sekali orang yang menganggap punya anak adalah tujuan hidup, semacam puncak pencapaian, tanpa pernah benar-benar bertanya pada diri sendiri, kenapa sebenarnya saya ingin punya anak? Topik ini akan membahas perbedaan antara sekadar meneruskan tubuh dan meneruskan gagasan. Tujuan utamanya bukan untuk menghakimi pilihan siapapun, tetapi mengajak kita semua untuk memahaminya di balik tindakan besar yang kita sebut mewariskan kehidupan. Karena tanpa kesadaran, kita hanya mengulang pola yang sama persis dari generasi sebelum kita. Kalau kamu pernah merasa hidup ini seperti mengikuti sebuah skrip sosial yang sudah jadi, jangan kemana-mana. Penjelasan setelah ini mungkin bisa menjelaskan kenapa perasaan itu muncul. Lalu, kenapa topik ini penting untuk hidup kamu? Secara psikologis, ini akan membantu kamu agar tidak hidup hanya karena kebiasaan, tetapi karena pilihan yang sadar. Secara sosial, agar kamu tidak sekadar meneruskan tradisi tanpa berpikir, tetapi memahami apa yang benar-benar ingin kamu wariskan kepada dunia. Dan secara praktis, agar keputusan besar seperti memiliki anak disertai dengan kemampuan untuk menumbuhkan pikiran mereka, bukan hanya sekadar membesarkan tubuh mereka. Bagian selanjutnya akan membawa kamu masuk ke inti logikanya. Ini penting kalau kamu ingin memahami konsep warisan eksistensial. Untuk mempermudah pembahasan kita, mari kita sepakati beberapa definisi. Pertama, definisi filosofis. Keturunan adalah sebuah kontinuitas eksistensial. Artinya, ini bukan cuma soal tubuh, tapi juga soal gagasan, nilai, dan kesadaran yang kita tinggalkan. Kedua, definisi ilmiah. Reproduksi adalah mekanisme biologis untuk mempertahankan kelangsungan gen melalui regenerasi organisme baru. Sederhana, ini soal bertahan hidup. Ketiga, definisi sosial dan budaya. Memiliki anak adalah sebuah institusi sosial yang sangat dipengaruhi oleh norma, agama, budaya, dan peran keluarga dalam masyarakat. Tahan sebentar. Dengan memahami 3 definisi ini, 10 pertanyaan berikutnya akan jauh lebih masuk akal. Jadi, jangan dilewatkan. Kamu akan menemukan beberapa jawaban yang mungkin bertentangan dengan apa yang selama ini diajarkan orang tua atau masyarakat kepadamu. Justru itu yang membuat bagian ini penting. Pertanyaan pertama, apakah keinginan punya anak itu murni naluri biologis atau sebenarnya hanya konstruksi sosial? Filsuf Arthur Schopenhauer menyebutnya sebagai kehendak untuk hidup, sebuah dorongan buta dari alam untuk terus melestarikan spesies. Sains, khususnya psikologi evolusioner, mendukung ini. Tapi di sisi lain, banyak budaya yang menjadikan punya anak sebagai kewajiban mutlak. Solusinya, kita perlu belajar memisahkan mana yang naluri dan mana yang tekanan norma, lalu merefleksikan apa motif pribadi kita yang sebenarnya. Pertanyaan kedua, apakah meneruskan pemikiran lebih penting daripada meneruskan gen? Plato, ribuan tahun lalu, sudah bicara tentang anak ideologis melalui murid-muridnya. Gagasan yang ia wariskan ternyata hidup lebih lama daripada garis keturunan biologis manapun. Sains modern, lewat epigenetika sosial, bahkan menunjukkan bagaimana lingkungan dan ide bisa mengubah ekspresi gen kita. Contohnya jelas, seorang guru, filsuf, atau seniman, gagasannya bisa diwarisi berabad-abad. Solusinya adalah mengombinasikan keduanya sesuai kapasitas kita. Tidak semua orang harus jadi Plato, tapi setiap orang bisa menanamkan gagasan yang berharga. Pertanyaan ketiga, apakah punya anak menjamin eksistensi kita di masa depan? Filsuf Martin Heidegger mengingatkan kita bahwa manusia adalah makhluk menuju kematian. Keberadaan kita terbatas. Sains juga menunjukkan adanya keruntuhan silsilah atau genealogical collapse, di mana nama keluarga bisa hilang hanya dalam beberapa generasi.
Solusinya, jangan definisikan eksistensi sebagai jejak biologis, tapi sebagai proses sadar yang kita jalani saat ini. Pertanyaan keempat, apakah pengetahuan atau gagasan yang kita wariskan benar-benar akan bertahan selamanya? Filsuf Jacques Derrida mengenalkan konsep jejak atau trace, yang artinya setiap gagasan akan selalu berubah makna saat ditafsirkan ulang oleh generasi berikutnya. Teori transmisi budaya dalam sains juga menunjukkan hal yang sama. Gagasan yang dulu dianggap suci, kini bisa jadi bahan tertawaan. Solusinya adalah jangan mewariskan dogma atau aturan mati, tapi wariskan metode berpikir kritis. Ajari cara bertanya, bukan cara menghafal jawaban. Pertanyaan kelima, haruskah seorang anak mengikuti pemikiran orang tuanya? Filsuf John Stuart Mill sangat menekankan pentingnya individualitas. Sains, lewat psikologi perkembangan, menunjukkan bahwa pencarian jati diri adalah tahap krusial bagi remaja. Kita sering melihat contoh anak yang memberontak terhadap tradisi keluarganya. Solusinya, berikan mereka ruang untuk berpikir, bukan memaksakan pola pikir kita. Tugas kita bukan mencetak fotokopi diri kita, tapi membantu individu baru menemukan dirinya sendiri. Pertanyaan keenam, mengapa manusia begitu takut tidak eksis atau dilupakan? Jean-Paul Sartre menyebutnya sebagai kecemasan eksistensial. Sains, melalui terror management theory, menjelaskan bahwa manusia menciptakan budaya, warisan, dan legacy sebagai tameng psikologis untuk melawan rasa takut akan kematian. Orang yang sibuk meninggalkan jejak seringkali didorong oleh ketakutan ini. Solusinya, sadari bahwa eksistensi adalah pengalaman di sini dan saat ini, bukan sekadar catatan sejarah tentang kita di masa depan. Pertanyaan ketujuh, bisakah manusia eksis secara bermakna tanpa punya keturunan atau karya besar? Kaum nihilis mungkin bilang hidup ini tak punya makna bawaan. Jadi jawabannya tidak masalah. Psikologi eudaimonia justru menemukan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hidup yang penuh kesadaran dan kebajikan, bukan dari pencapaian eksternal. Solusinya, fokus pada kualitas kesadaranmu, bukan pada validasi dari luar. Pertanyaan kedelapan, apakah anak otomatis menjadi cerminan orang tuanya? Søren Kierkegaard bicara tentang kecemasan menjadi diri sendiri yang dialami setiap individu. Studi pada anak kembar identik yang dibesarkan terpisah menunjukkan kepribadian mereka bisa sangat berbeda, membuktikan peran besar lingkungan dan pilihan individu. Solusinya, penuhi kebutuhan individualitas anak, jangan proyeksikan ambisi atau kegagalan kita pada mereka. Pertanyaan kesembilan, bisakah anak ideologis atau gagasan bertahan lebih lama dari anak genetik? Sejarah sudah menjawabnya. Gagasan Plato, Buddha, atau Newton bertahan ribuan tahun, jauh melampaui garis keturunan biologis mereka. Ilmu memetika juga mempelajari bagaimana ide-ide menyebar dan berevolusi seperti gen. Solusinya, jika kamu ingin meninggalkan warisan abadi, pilihlah gagasan yang punya nilai jangka panjang bagi kemanusiaan. Dan pertanyaan ke-10, apakah benar orang tua memiliki anak mereka? Filsuf Simone de Beauvoir menegaskan bahwa setiap individu adalah makhluk yang bebas. Teori kelekatan atau attachment theory dalam psikologi pun menjelaskan hubungan ini sebagai ikatan emosional, bukan kepemilikan. Konflik identitas sering muncul saat orang tua gagal melepas kepemilikan ini. Solusinya, ubah pola pikir dari kepemilikan menjadi pendampingan. Kita bukan pemilik, kita adalah pemandu perjalanan mereka. Nah, bagian berikutnya adalah konsekuensi terbesar dari semua ini dan ini biasanya bagian yang paling membuka wawasan. Jangan lewatkan. Semua pertanyaan tadi membawa kita pada 3 implikasi besar. Pertama, implikasi etis. Apakah adil dan bertanggung jawab untuk memiliki anak jika kita tidak siap secara mental untuk menumbuhkan pikiran dan kesadaran mereka selain tubuhnya? Kedua, implikasi epistemologis. Pengetahuan macam apa yang sebenarnya layak kita wariskan? Apakah hanya kebiasaan dan tradisi yang kita terima begitu saja? Atau pengetahuan yang sudah teruji kebenarannya? Dan ketiga, implikasi ontologis. Apakah eksistensi kita benar-benar dilanjutkan melalui tubuh lain, atau sebenarnya melalui kesadaran, nilai, dan gagasan yang kita bentuk dan sebarkan? Kalau kamu bertahan sampai sini, bagian setelah ini akan membuat gambaran besar topiknya jadi lebih utuh. Secara sederhana, kita bisa memetakan 3 konsep utama. Konsep A adalah anak gen, fokus pada penerusan tubuh, garis keturunan, dan warisan biologis. Konsep B adalah anak ideologis, fokus pada penerusan nilai, pengetahuan, dan kesadaran. Dan yang paling penting adalah konsep C, yaitu kesadaran niat, kemampuan untuk memilih secara sadar antara A dan B, atau kombinasi keduanya, bukan hanya mengikuti tradisi secara otomatis. Lanjut sedikit lagi, kita hampir sampai pada kesimpulan utamanya. Tentu saja,
Topik ini sangat luas dan membuka banyak pintu untuk penelitian lebih lanjut. Misalnya, studi perbandingan tentang dampak jangka panjang antara anak gen dan anak ideologis terhadap jejak eksistensial manusia. Atau analisis filosofis tentang bagaimana warisan non-biologis semakin penting di masyarakat modern. Atau penelitian psikologis tentang apa motif orang modern punya anak di tengah kesadaran bahwa hidup mungkin tak punya makna bawaan. Bagian setelah ini adalah intinya, kenapa semua ini penting untuk kita renungkan. Pada akhirnya, memiliki anak bukanlah soal jumlah atau soal menjaga garis keturunan tetap ada. Yang jauh lebih penting adalah apa yang kita hidupkan di dalam diri mereka. Cara mereka berpikir, cara mereka melihat dunia, dan keberanian mereka untuk sadar atas setiap pilihan hidup yang mereka ambil. Eksistensi sejati bukan hanya tentang bertahan hidup dari generasi ke generasi, tetapi tentang memahami apa yang kita teruskan, dan yang terpenting, kenapa kita melakukannya. Sebelum video ini ditutup, ada satu pertanyaan terakhir yang mungkin harus kamu pikirkan baik-baik. Untuk dirimu sendiri, apa yang sebenarnya ingin kamu teruskan ke dunia ini? Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa diskusi ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bagikan ke orang-orang yang menurutmu perlu mendengarnya. Sampai jumpa di video berikutnya.